to my channel. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Aku udah lama banget nggak nge-share video karena aku lagi sibuk banget sama keluarga beberapa waktu ini. Jadi memang banyak kegiatan, banyak urusan banget, jadi belum sempat untuk bikin video. Nah, di video kali ini, jadi sebenarnya aku udah mau buat dari kemarin-kemarin, cuma baru sempet sekarang. Jadi kemarin aku sudah sempat ceritakan ke kalian di video yang pertama itu pengalaman aku dan Mali ketemu NCT 127, tapi itu lebih ke Mali ketemu sama Mark ya kan. Tapi aku tuh belum cerita detailnya sebagai my point of view dari aku yang ngebiasin Johnny banget, yang my ultimate bias, tapi aku belum share ke kalian di my point of view gitu. Jadi aku kemarin kan cuma cerita detail untuk saat yang aku sama Mali ketemu anak-anak NCT dan lebih fokus ke Mali ketemu Mark gitu kan. Tapi saat ini aku mau lebih detailnya lagi untuk cerita saat aku ketemu dengan Johnny himself gitu. Sebelumnya aku cerita dulu gimana sih aku bisa suka sama Johnny gitu. Kenapa sih dia bisa jadi biasa aku kan? Mungkin ada yang belum tahu ceritanya. Jadi awalnya tuh aku kan nggak tahu NCT kan, aku memang sebelumnya cuma EXO-L aja gitu. Dari mereka debut tuh aku sudah suka sama EXO gitu kan. Pada tahun 2018 aku inget banget waktu itu Mali sudah lahir juga, jadi Mali udah umur beberapa bulan gitu. Aku balik ke Jakarta dan aku lagi nonton YouTube gitu kan, kayak sering muncul gitu rekomendasi video-video kayak K-pop quiz gitu. Thumbnailnya itu selalu NCT Taeyong gitu, yang dan Taeyong tuh selalu di center gitu kan dengan rambut merahnya dia, dan aku tuh langsung kayak, ini siapa sih, kok gak muncul terus gitu si rambut merah ini gitu. Tapi aku nggak tahu apapun soal NCT. Terus habis itu aku kayak penasaran jadinya gitu. Akhirnya aku tanya adikku, ini siapa sih kok dia selalu muncul gitu loh di thumbnail dan di video YouTube gitu. Oh, itu NCT gitu. Terus aku akhirnya kepo kan NCT gitu. Ternyata dari SM juga, dan aku akhirnya coba lihat-lihat music videonya mereka. Setelah aku lihat, aku agak bingung, ini maksudnya apa ya? Aku ada NCT Dream, NCT U, terus NCT 127 kayak gitu. Terus akhirnya browsing gitu, aku cari-cari, baca-baca tentang mereka. Ternyata aku tahu konsepnya gitu. Setelah aku tahu konsepnya, aku lihat-lihat video klipnya. Aku inget banget video pertama kali yang aku lihat dari NCT itu yang NCT U yang Boss. Itu pertama kali banget, dan aku langsung suka sama lagunya. Aku langsung kayak, oh my god, lagunya enak banget gitu. Dan bias pertama aku banget yang langsung nempel itu adalah Jaehyun. Terus habis itu aku lihat yang Simon Says, itu juga aku jatuh cinta sama lagunya. Terus juga music videonya juga keren banget. Ke NCT Dream yang Chewing Gum, nah itu aku karena udah ngerti konsepnya, jadi aku nggak begitu kaget kok mereka muda banget gitu. Kayak aku lebih kayak, oh oke, berarti ini yang paling mudanya ya gitu. Jadi aku kayak udah ngerti konsepnya dan lagunya fun banget. Di situ aku langsung kayak gemes banget sama Chandler. Akhirnya juga awal-awal kan aku bilang, oh my god, membernya banyak banget, aku nggak bisa inget nama mereka dan lain-lain. Terus Johnny nih muncul, oke, aku nggak ngebiasin dia gitu. Dan awal tuh nggak ngebiasin langsung gitu loh. Jadi karena aku kayak ngelirik yang lain gitu, kayak si Win gitu kan. Win itu cute banget, jadi dia waktu itu biasa aku juga pas di 127. Terus habis itu tuh jadi kayak dari situ aku kayak maraton banget nonton video mereka yang dari rookie sampai yang up to date gitu. Aku juga nonton kayak reality show atau kayak mereka yang ngobrol-ngobrol, itu mereka lucu banget ternyata orang-orangnya, dan itu hiburan banget, ngakak banget. Aku sampai begadang nontonin, tau gak sih gitu. Terus akhirnya aku lihat, ini aku masih belum membiasin Johnny nih pada saat ini. Terus akhirnya aku lihat di satu video yang ikonik banget sampai sekarang ya, yang waktu Sehun ngira Jonghan itu adalah Johnny gitu. Jadi Jonghan dari Seventeen ini lagi diri. Jadi sebenarnya sih yang belum pernah nonton harus nonton sih. Jadi si Sehun tuh kayak lagi ngobrol sama Johnny, terus tiba-tiba Johnny jalan, akhirnya Sehun jalan juga, tapi dia lihat Jonghan tuh waktu itu rambutnya mirip sama Johnny gitu kan, kayak panjang gitu, agak-agak panjang gitu. Terus dia tiba-tiba ngajak ngobrol, dikira itu dia Johnny gitu, dan ternyata bukan Johnny. Dan situ aku langsung kayak kepoin Johnny dong, entah kenapa ya, dari situ aku langsung kepoin Johnny gitu. Terus ya udah, akhirnya jadi kayak wait, kok dia ganteng ya gitu. Dari situlah kayak lebih merhatiin dia gitu. Gak lama kemudian itu
mereka announce kalau NCT 127 bakal datang juga di bulan yang sama, yaitu September. Tapi kayaknya waktu itu NCT Dream tuh awal-awal bulan September, tapi NCT 127 tuh di akhir-akhir September gitu. Jadi lanjut ke cerita yang NCT 127 ini, acara TV ini ternyata tuh harus pakai undangan. Kayak itu beruntung banget sih aku gitu. Aku sama Milda dapet, karena ini di kuota itu cuma 20 orang gitu loh waktu itu kalau nggak salah. Dan pas berangkat sampai sana udah ketemu teman-teman, udah pada rame. Terus aku kayak sempet kelewatan red carpetnya gitu. Akhirnya udah masuk ke dalam. Jadi tuh aslinya ini kan panggung di depanku ya. Terus aku tuh aslinya di sebelah kanan gitu, dari yang buat jalan-jalan itu kayak panggung, terus aku di sebelah kanan aslinya gitu. Dan aku tuh terpisah sama temenku Milda tuh sebelah kiri, karena kan kita datang barengan. Cuma dia waktu itu di depan kalau nggak salah. Akhirnya Milda gini, kesini sini gitu. Aku langsung kayak nyebrang gitu, karena waktu itu acara belum mulai, jadi bisa nyebrang gitu dan masih bisa ada orang gitu. Akhirnya langsung aku nyebrang ke tempat Milda. Akhirnya disitulah kita, agak di belakang banget memang gitu, tapi tetap kelihatan. Terus habis itu untung banget aku pindah. Ternyata setelah kayak tengah acara gitu, NCT 127 duduk di belakang kita, kayak bener-bener orang yang mau nerima award gitu kan selalu duduknya di belakang kita nih, biar pas nerima award itu pas diumumin tuh maju gitu, tinggal jalan. Dan kita literally di depannya mereka gitu. Terus aku sama Milda kayak nggak percaya banget gitu, ada itu deket banget, gila, bener-bener di belakang banget. Penghalang kita tuh cuma si besi yang untuk batasin itu aja antara penonton sama yang duduk-duduk di belakang itu. Unexpectedly ada beberapa member yang ngeliat ke aku gitu loh, kayak ke kameraku. Dan yang paling aku happy banget adalah saat aku lihat videonya pas sampai rumah, itu ternyata Johnny sempat ngenotis aku juga sedikit gitu. Pas aku lihat-lihat lagi, karena aku saking hebohnya dan senangnya, akhirnya tuh kayak sempet ngeblur gitu HP ku, karena tiba-tiba pas aku lihat videoin dia tuh kayak gini kan tangannya, kayak so kayak aku jadi kayak blur gitu, HP ku goyang-goyang gitu loh. Oke, so that's that. Dan habis itu kita lanjut ke saat aku ketemu Johnny langsung. Jadi pas dikasih tahu kalau kita bakal ketemu mereka di backstage, of course aku happy banget buat Mali, karena dia bakal ketemu sama Mark Lee langsung gitu. Tapi at the same time aku juga langsung kayak, what, berarti aku bakal ketemu Johnny gak sih gitu kan. Tapi aku nggak mau berharap banyak saat itu, karena aku kira tuh awalnya cuma kayak oke, bakal ketemu di backstage, tapi aku kira tuh bakal cuma momen Mali sama Mark aja gitu. Dan aku nggak nyangka banget bakal semua member ada gitu, dan termasuk Johnny gitu. Aku kayak oh my god, kalau misalnya ketemu semuanya berarti kan kayak aku ketemu Johnny langsung gak sih gitu. Langsung aja ya ceritanya pas kita udah di backstage, karena mereka masih di stage-nya waktu itu, mereka masih di panggung, aku sama Mali nunggu di belakang. Itu aku berusaha banget untuk menenangkan diri, karena itu dari situ aku udah dikasih tahu kalau kita bakal ketemu sama semuanya. Dan pas lagi nunggu itu Mali lagi makan lah, karena dia lapar waktu, jadi dia kayak santai. Aku diem aja, karena aku tuh kayak dalam hati mikir gini, oke, gue nggak boleh kacau nih, gue harus kayak bisa fokus terus ngomong yang bener, jangan sampai gue gagap gitu terus nggak bisa ngomong apa-apa dan kesempatan ini jadi rusak gitu. Karena kesempatan kayak gitu nggak datang setiap hari, nggak datang sering-sering kan, jadi ini kayak bener-bener sekali dalam seumur hidup gak sih, itu bisa dibilang kayak jarang banget lo tuh ketemu langsung sama grupnya semuanya gitu, apalagi bias lo juga gitu, kayak bener-bener jarang banget kan momen kayak gitu. Jadi pas di backstage itu aku tuh bener-bener kayak ngumpulin keberanian, terus ngumpulin rasa kepercayaan diri, supaya nanti pas ketemu mereka langsung berhadapan aku nggak nervous banget gitu. Akhirnya aku kayak berdoa dalam hati tuh kayak oke, aku harus bisa ngomong, jadi kalau misalnya mereka ngomong dengerin aja terus baru jawab. Aku takutnya tuh kayak gugup nggak bisa jawab gitu. Pas di ruang mereka itu aku nggak langsung lihat Johnny, karena yang di depan pintu itu cuma ada Taeyong, terus juga Mark. Terus of course Mark duluan kan ngomong sama Mali bla bla, terus aku kayak aku nyariin Johnny mana ya, terus aku notice dia lagi berdiri di sebelah sini dalam perasaan campur aduk. Terus juga harus fokus ke Mali, tapi juga harus fokus ke omonganku nanti gimana. Jadi kayak kemana-mana deh pikiranku, walaupun kelihatannya memang kalem, tapi tuh dalam hati tuh pikiran banyak banget sebenarnya, kayak oh my god gitu, kayak
screaming internally. Itu aku lihat Johnny itu lagi berdiri, oh my god, he's there gitu, kayak dia ada di situ di depan gue. Tapi waktu itu kita belum ngobrol langsung, jadi kayak lebih kayak hello terus. Nah, yang pasti Mark bilang, kita sebenarnya suka lihat sih video konten-konten kamu gitu. Terus pas Jody bilang di YouTube, aku langsung pikiranku tuh kemana-mana kayak, oh my god, did he watch my YouTube gitu, kayak apa dia tahu nama YouTube gue, atau dia asal, atau dia ngelihat video yang orang bikin di YouTube atau gimana. Aku kayak pikiranku tuh kemana-mana gitu loh, kayak otomatis mataku tuh ngeliat ke dia terus gitu. Karena kayak ya ampun, selama ini aku ngefans banget sama orang nih ya kan, suka banget sama dia. Terus dia di depan mata. Terus meanwhile Mali lagi seru ngobrol-ngobrol. Dia kayak pas dia tahu aku ngebiasin dia itu, dia senyum ramah banget, yang kayak happy karena dia lihat fansnya mungkin ya. Terus juga bener-bener ramah banget. Jadi aku juga nggak gugup gitu, dan dia bener-bener kayak nggak ada kayak yang namanya tuh kayak star syndrome gitu, nggak ada. Mereka semua tuh santai, chill, baik banget, ramah gitu. Jadi aku juga tenang gitu kan. Dan dia tuh kelihatan pas aku lagi cerita gitu, dia kelihatan interested, kayak dengerin gitu. Jadi aku juga seneng banget kan. Dan dia selalu berdiri di samping aku gitu. Mungkin karena dia tahu aku ngefans kan sama dia, jadi dia kayak ngasih service yang terbaik buat fansnya gitu. Dan itu benar-benar sih bikin aku happy banget, kayak extra happy gitu. Dia di samping aku, terus kayak deket banget, terus ngobrol gitu. Akhirnya aku memberanikan diri kan untuk minta foto langsung sama dia. Dan dia dengan senang hati bilang kayak, oh yes of course gitu. Terus aku langsung kayak lega gitu, karena aku takutnya sorry nggak boleh atau gimana gitu kan. Dan pas dia bilang oke, boleh gitu, aku kayak seneng banget, lega banget, dan terharu gitu. Aku kayak difotoin kali ya, so aku bingung gitu kan. Aku antara mau selfie atau minta fotoin gitu. Akhirnya aku minta fotoin, terus staffnya ada yang menawarkan diri gitu. Oke, aku ambilin gitu. Kayak aku kayak gini kan, deket gini, terus dia juga deket. Terus aku bingung, what should I do gitu. Aku harus kayak gimana nih, tanganku harus kemana kan, bingung banget kan. Akhirnya aku kayak, pertama itu aku kayak megang belakangnya dia, tapi tangan aku kayak gini. Tangan aku kayak gini di pundaknya dia. Terus kayak, what the hell, aku dalam hati tuh mikir, apaan sih, aneh banget. Terus akhirnya aku lepas gitu tanganku. Terus ya udah aku kayak sebelum foto tuh aku bilang, oh my god, I'm so nervous, aku bilang gitu. Kayak ini tuh mimpi jadi kenyataan banget gak sih. Terus dia senyum-senyum gitu. Terus kayak dia senyum kayak gitu kan. Terus kayak melted banget gak sih. Terus habis itu foto udah selesai. Terus kayak dia, thank you so much, aku bilang gitu. Terus dia kayak, oh ya, dia bilang gini, hati-hati ya nanti di Bali, kayak gitu-gitu. Dan dia kayak, dalam hati tuh aku kayak, oh my god, berarti dia dari tadi tuh dengerin gue ngomong apa gitu, cerita gue tuh dia masuk gitu. Jadinya aku kayak, beneran jadi orang nih, makin suka gue jadinya. Aku jadi kayak makin ngefans sih sama mereka, terutama Johnny. Kita say goodbye, dan itu bener-bener, dan aku tuh nggak sabar sampai rumah tuh. Aku kayak, suamiku udah bilang kayak, aku udah gak sabar banget dengar ceritanya bla bla bla. Terus akhirnya pas sampai rumah aku cerita, dan suamiku tuh ikut seneng banget gitu, karena dia tahu gimana rasanya aku ngefans banget sama mereka yang udah bertahun-tahun kan. Aku tuh akan selalu inget cerita ini sampai aku tua. Dan aku berharap bisa nonton mereka lagi secara live. Dan kalian juga pasti udah denger kan yang kabar mereka kemarin lagi jatuh lagi di set itu. Tapi untungnya alhamdulillah mereka nggak ada luka serius ya kan. Jadi aku juga agak tenang lah gitu at least, karena kayaknya mereka memang butuh istirahat gak sih. Mereka udah sibuk banget, udah kerja keras banget. Jadi mari kita tetap dukung mereka sama-sama guys. Sampai sini aja ceritaku dulu. Nanti next time aku akan cerita lebih detailnya mengenai gimana sih Mali ketemu Markley dari point of view-nya si Mali gitu. Kalau kalian setuju aku cerita tentang itu, komen di bawah ya guys. Oke, thank you so much guys yang udah nonton. Aku akan usahakan untuk tetap bikin video sesering mungkin, dan konten-konten atau vlog-vlog lagi ngapain aja, lagi jalan-jalan, lagi masak, mungkin next time masak ya kalau ada yang mau lihat juga. Thank you so much guys. Semoga kalian semua sehat-sehat, dan makasih banyak yang udah support aku dan Mali dari awal banget maupun yang baru ngefollow. Thank you so much. Bye bye. Don't forget to like, comment, and subscribe.